Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengguna Excel di mana aja. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembuatan file rekap surat pengantar. Dalam hal ini RT ya. Kemarin di video pertama untuk user formnya baru terisi untuk tanggal surat aja. Kali ini saya sudah melengkapi. Bisa teman-teman lihat di sini. Kita klik di sini ketika ingin menginput data. Ini yang sudah saya buat. Jadi isi dari user form ini sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sheet 1 ini ya, di sheet rekap ya. Pertama ada tanggal surat di kolom C, karena nomor urut dan nomor surat itu nantinya terisi otomatis ya, seperti bisa dilihat di video pertama. Kemudian ada textbox nama di sini. Untuk kolom D ada nick, di sini. Kemudian ada tempat tanggal lahir. Saya membuatnya seperti ini. Diawali dengan kota kelahiran, nanti diisi nama kotanya. Tanggal, bulan, dan tahun lahir sama ya, formatnya seperti tanggal surat di atas ini saya membuatnya. Kemudian untuk jenis kelamin saya membuatnya dengan option button. Ada laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk pekerjaan, agama, dan status nikah, ini saya membuatnya dengan combo box. Kemudian untuk warga negara saya kembali menggunakan dengan option button. Jadi option button di sini ada dua bagian ya. Nanti kita akan jelaskan di video kali ini. Kemudian ada alamat dengan text box, dan terakhir ada maksud dan keperluan juga dengan text box yang agak lebar ya, agak ke bawah. Kemudian di command buttonnya ini ada tombol simpan, edit, hapus, dan kosongkan, juga untuk tutup formnya ya. Pertama kita akan membahas gimana sih cara mengurutkan tab order ya. Jadi tab order tuh mengurutkan baik itu text box sampai dari yang awal yang di atas sampai dengan yang ke bawah gitu ya. Jadi seperti ini, kita pencet aja tab dari tanggal, selanjutnya ke bulan tuh. Teman-teman bisa perhatikan kursornya ya. Kita pencet tab lagi itu ke tahun, kita pencet tab lagi, ini berurutan ya. Terus sampai ke nih kota kelahiran, tanggal, terus pindah ke bulan, ke tahun. Jadi seperti itu berurutan ya. Jadi misalnya mouse-nya rusak teman-teman, misalnya kita mau pakai keyboard aja itu bisa ya. Jadi tekan tab, dia berurutan ke bawah. Kemudian jika mau berbalik arah dari bawah ke atas, teman-teman bisa sambil pencet shift ya, shift dan tab. Shift-nya ditahan, teman-teman ini kan ada di set fokusnya, ada di tombol tutup form ya, kita balikin. Jadi tahan tombol shift sambil tekan tab. Nah, dia berbalik nih dari bawah ke atas. Tuh ya, berbalik arah. Terus klik tab lagi, klik tab lagi, dia berbalik arah. Jadi lawan arahnya ya. Sambil ditahan tombol shift ini. Tuh dia ke atas. Teman-teman bisa lihat ya kursornya. Ke atas. Jadi seperti itu. Bagaimana sih mengurutkan tab order ini? Ini kita tutup dulu. Kita masuk ke Visual Basic-nya. Di sini teman-teman bisa lihat user form-nya. Teman-teman bisa memilih di view ya di sini. Klik view. Nah, di sini ada, di bawah ini ada yang
tertulis tab order, teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini nama-nama text box, option button yang sudah kita buat di user form ini ada ya semua ya, termasuk label-labelnya. Jadi misalnya tanggal surat kita mau buat, ini kan udah paling atas ya, jadi kalau mau diturunin tinggal move down aja nih, tombol ini kita klik dia ke bawah. Kalau mau balikin lagi dia ke atas, jadi tinggal yang paling atas nih, nomor yang pertama yang paling atas ya di user formnya. Jadi seperti itu bisa diatur. Ini sudah saya atur ya, sudah saya urutkan sampai dengan tombol tutup yang hitam ini. Ini kalau label-label kita buat paling bawah aja, nggak masalah. Jadi seperti itu cara mengurutkan tab order ya. Gimana sih membuat list untuk combo box dari pekerjaan, combo box agama, combo box status nikah, nanti listnya ada di sini semua ya. Gimana caranya? Ada beberapa cara, cuman menurut saya yang paling mudah teman-teman bisa lakukan, kita kembali ke sheet Excel. Di sini kita geser ke kolom key R dan S ya. Ini saya sudah membuat untuk jenis-jenis pekerjaan apa aja gitu kan. Terus agama, kemudian ada status pernikahan. Ini sudah saya buat tadi, teman-teman bisa membuat dulu aja seperti ini. Mengurut di baris, terserah mau di kolom mana, saya membuatnya di kolom key R dan S, nggak apa-apa. Di sini untuk pekerjaan, teman-teman bisa blok, yang kalau memang sudah membuat listnya, teman-teman bisa blok semua di sini. Kemudian kita kasih nama yang sudah kita blok ini saya sudah memberinya nama ya, dengan nama pekerjaan ya. Kalau sudah diganti dengan pekerjaan, enter aja. Kemudian sama ya untuk yang lainnya, agama kita blok aja list agama-agamanya. Kemudian kita kasih nama sama kayak tadi, ini sudah saya kasih nama ya dengan agama ya. Setelah sudah dikasih nama, enter aja. Sama dengan status pernikahan, kita blok aja statusnya. Ini judulnya nggak usah ya, isinya aja. Ini ada 4 saya buatnya untuk listnya. Ini sudah saya isi dengan nama status ya. Kalau sudah diganti, enter. Setelah membuat nama ini, kita balik ke Visual Basicnya. Di sini kita masuk ke combo box pekerjaan, kita select. Di sini sudah terselect ya. Kita select. Di properties ini saya memberinya nama combo kerja ya. Untuk combo box pekerjaan ini saya memberi namanya dengan combo kerja. Teman-teman di propertiesnya ini, untuk setelah kita select, teman-teman bisa lihat di sini cari dengan raw source-nya ya. Nah, di sini raw source ya. Teman-teman isikan aja kalau masih kosong dengan nama yang sudah kita buat tadi. Kan namanya pekerjaan, ini sudah saya buat dengan pekerjaan. Tuliskan saja kalau sudah diketik, enter. Sama semuanya. Kemudian di combo box agama, ini juga sudah saya kasih nama combo agama ya. Cari raw source-nya, ganti dengan nama define name yang sudah kita buat di sini kan saya kasih nama agama, ini sudah saya ganti dengan agama ya. Sama dengan status nikah, kita sudah memberinya tadi nama status ya. Di sini kombonya saya kasih nama combo nikah. Raw source-nya sudah saya kasih nama status. Jadi list-list yang sudah kita blok dan sudah kita kasih nama tadi nanti tampil di combo box ini. Kita praktekin ya. Kita coba praktekkan. Di sini bisa teman-teman lihat ketika diklik panahnya. Nah, ini nama-namanya sudah ada ya. Dewan swasta sesuai list yang kita buat di kolom key R dan S tadi ya.
Kemudian untuk agama juga sudah ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Kemudian di kelompok status nikah ada menikah, lajang, cerai hidup, ini sudah ada. Jadi seperti itu cara membuat list untuk combo box. Kita akan membahas bagaimana membuat option button dengan dua bagian seperti ini ya. Ada option button untuk jenis kelamin, ada option button untuk warga negara dalam hal ini ya. Teman-teman, sini saya sudah membuat, coba kita buat contoh baru ya. Di sini ada user form kosong, anggap ini kita membuat awal. Pertama kita kasih label dulu deh ya. Label di sini apa tadi, jenis kelamin ya, kita ganti dengan jenis kelamin ya. Jenis kelamin misalnya ya. Kemudian kita copy aja ini, copy paste. Kemudian di sini untuk warga negara tadi ya, warga negara. Nah teman-teman, kemudian option button ya untuk jenis kelamin ada. Pertama kita buat untuk laki-laki, kita kasih nama laki-laki ya. Kemudian kita copy aja, paste, ada nama di sini perempuan. Kemudian kita copy lagi, kita buat lagi di sini untuk WNI dulu ya. Di sini ada WNI. Kemudian kita copy, kita paste, ada WNA di sini ya. Kita ganti dengan WNA. Nah, kita ratain dulu. Teman-teman, ini kan ada dua bagian ya. Cuma kalau caranya buatnya seperti ini, nanti ketika misalkan untuk jenis kelamin kita pilih laki-laki misalnya, kita praktekin misalnya ya. Untuk jenis kelamin kita pilih laki-laki, untuk warga negara kita pilih WNI. Nah, laki-lakinya ikut hilang. Kenapa? Karena ini masih menjadi satu bagian dibilangnya. Jadi kita misalkan pilih WNA, terus jenis kelaminnya perempuan, nah WNA-nya jadi hilang. Gimana caranya biar untuk jenis kelamin satu bagian, untuk warga negara satu bagian? Caranya, setelah membuat ini teman bisa pilih yang namanya frame di sini, cari frame. Nah ini kita klik, kita buat aja dulu di sini misalnya. Kita buat selebar yang akan kita buat selebar option buttonnya ya. Setelah kita buat frame ini boleh kita hilangkan nama framenya ya. Gak usah kita kasih caption. Kemudian di sini nggak usah dikasih border lah ya, kita buat 0 aja, seolah-olah nggak ada. Setelah ini teman-teman blok aja nih yang mau di bagian mana aja, mau yang di jenis kelamin ataupun yang di warga negara, terserah mau pilih yang mana. Kita ambil contoh yang ini ya, kita blok untuk WNA dan WNI nya ya. Kita masukkan ke sini, kita masukkan ke frame tadi. Nah seperti itu. Setelah itu kalau udah ada di frame ini, kita klik keluarnya frame-nya, coba kita geser. Kalau kita geser WNA dan WNI nya udah ikut, berarti dia udah ada dalam frame ya. Kita coba geser, nah ini berarti udah ada, tinggal kita masukkan aja ke tempat tadi. Nah seperti ini. Kalau udah dikasih frame kayak gini, ini baru terpisah bagiannya dengan jenis kelamin. Kita contoh ya, kita praktekkan
praktekkan. Ketika misalnya jenis kelamin laki-laki, kemudian warga negaranya WNI, nah ini tetap terselect gitu loh. Kalau tadi kan ketika pilih WNI ininya hilang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tinggal menambahkan frame. Ini untuk perempuan, kalau ini tetap ya pilihan, tapi ini jadi bagian lainnya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi di sini mengenai textbox ya. Di sini kan ada textboxnya agak lebar nih. Kita ambil user form contoh lagi yang ini. Kita coba pilih textbox mana. Ini kita buat textbox. Kita buat kayak gini, contoh aja ini. Misalkan udah seperti ini, teman-teman, misalkan kita praktekkan ya. Kita andai kata mau mengisi kata-kata atau tulisan yang panjang ya. Kalau kita buat seperti itu aja, kita ambil contoh misalnya bermaksud ingin membuat KJP putrinya yang bernama, nah teman-teman bisa lihat ya, dia tuh lurus aja, jadi melewati lebarnya textbox ya, yang bernama Putri. Nah itu sepanjang apapun dia akan terus hilang, jadi tidak tampil, itu masuk ya kan. Gimana caranya biar ketika tulisannya ini panjang, dia ini turun gitu loh ke barisnya tuh turun, seperti ada 2 baris atau 3 baris ataupun 4 baris gitu loh. Caranya, setelah ini textboxnya kita klik, kita select seperti ini. Di propertiesnya, di properties textbox ini kita cari yang multiline. Kita cari multiline. Nah ini kan masih dalam false. Multiline-nya kita ganti dengan true. Nah ini kita ganti dengan true multiline-nya ya. Kita praktekkan sekarang. Kita praktekkan multiline-nya. Tadi misalnya kita ingin membuat ini bermaksud ya tadi. Kita contohkan bermaksud ingin membuat KJP atas nama putrinya. Nah itu kan langsung turun dia kan, yang bernama Siti Maisaroh misalnya. Yang bersekolah ya, apa sih, di sekolah tuh dia akan terus turun ke bawah, SDN Negeri 01 misalnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, gimana cara membuat textbox, isi textbox itu turun ke bawah barisnya, tidak terus menyamping ya. Jadi coba kita praktekkan aja sekarang yang sudah kita buat. Ini set fokusnya sudah langsung ketika di open, deactivate itu langsung set fokusnya ke tanggal surat ya. Kita ambil contohkan ya satu ya. Misalkan tanggal hari ini 27/10/2022, langsung pindah ke nama ya. Setelah tahun itu terisi 4 digit, kursornya langsung pindah ke textbox nama. Misalkan Stefanus Wijaya Kusuma misalnya ya. Kita tap, nicknya 317102,
2502770005. Ini nomor NIK ini 16 digit ya. Saya sudah membuatnya harus 16 gitu loh. Ini kita praktekkan aja dulu satu. Kemudian tap ke kota kelahiran, misalnya Semarang, tanggal 25/02/1977. 1977. Nah ini juga sama, ketika di tahun kelahirannya sudah 4 digit, dia langsung set fokus di option button yang pertama, yang laki-laki ya, jenis kelamin laki-laki. Oh iya, satu lagi, ini kalau misalnya mouse teman-teman rusak, ini kan kalau mau diklik bisa dengan mouse ya, misalkan pilih ini gitu, atau pilih yang ini kan bisa dengan mouse. Gimana memilih dengan option button dengan keyboard? Jadi teman-teman bisa menekan space ya, spasi ya, menekan spasi ya. Misalkan perempuan, nah kan set fokusnya di perempuan tuh ya, bisa lihat teman-teman. Kita pencet aja spasi ya. Nah itu jadi terselect ya perempuannya. Atau misalnya mau Stefanus itu laki-laki ya, kita balikan lagi dengan keyboard shift dan tab. Ini laki-laki, tekan aja spasi. Nah ini langsung menselect laki-lakinya ya. Dan teman-teman bisa lihat ketika saya select laki-laki atau perempuan, itu setelah terselect kursornya langsung berpindah ke combo pekerjaan ya, atau combo box pekerjaan. Itu settingannya sama seperti tadi tahun. Jika sudah terisi 4 digit, dia langsung pindah set fokusnya ke tab order berikutnya. Jadi dalam hal ini ketika option button jenis kelamin sudah terselect, dia langsung set fokus ke tab order berikutnya. Dalam hal ini combo box pekerjaannya. Terus kalau mau pakai tab juga, melihat list apa aja yang ada di combo box pekerjaan, jika mouse-nya rusak, teman-teman bisa menggunakan menekan alt terus tanda panah ke bawah. Tekan alt, tanda panah ke bawah. Nah, dia langsung tampil ya. Kita bisa memilihnya dengan tanda panah ke bawah. Terus yang mana? Balik lagi ke atas, tombol panah atas. Misalkan Stefanus ini pekerjaannya guru ya. Kita select guru dengan tab. Dia langsung pindah ke agama. Sama seperti tadi, tekan alt, tanda panah bawah, agamanya Protestan misalnya. Kemudian sama kayak tadi, tekan alt, kemudian tanda panah ke bawah, status nikahnya menikah. Kita tab, ini langsung set fokusnya ke option button untuk warga negara ya. Setelah kita pilih menikah, di sini WNI ya, kita select dengan menekan tombol spasi. Nah, setelah dipilih, langsung set fokusnya ke text box alamat. Misalnya alamatnya Jalan Kenanga, nomor 517, Semarang. Contoh aja ini, sorry. Kemudian maksud dan keperluan, misalnya kita buat agak panjang, ingin membuat SKCK untuk dipergunakan sebagai belum canggih ngetiknya, sebagai persyaratan masuk kerja di PT
Kolang-kaling, ini contoh aja ya, kolang-kaling Semarang misalnya seperti itu. Nah ini langsung turun ke bawah dia ya, tidak menyamping. Ini sudah saya setting seperti tadi dengan multi line-nya kita buat true ya. Setelah selesai kita masuk tab lagi. Nah ini tombol simpannya langsung terset fokus. Kita tinggal mengenternya dengan keyboard boleh, dengan mengklik mouse boleh. Nah sini sudah kita tutup. Di sini di sheet yang sudah kita isi ini sudah terisi ya. Ini bisa kita lebarin. Sini sudah sesuai ya berarti ya. Nah ini kita bisa untuk tombol simpannya, codingnya bisa kita lihat teman-teman. Di sini saya sudah membuatnya ya. Ini karena banyak kolom, banyak item yang diisi. Ini coding untuk kita mulai kan dari kolom C sampai dengan kolom N ya tadi ya. Ini umum sih, seperti yang sudah kita bahas di video berikutnya. Coding untuk mengisi tanggal surat, bulan surat, dan tahun surat di 3 textbox menjadi satu sel ya dalam sheet Excel-nya. Ini codingnya. Untuk teks nama satu kolom, teknik satu kolom, tempat lahir. Kemudian untuk tanggal lahirnya sama seperti tanggal surat, kita tambahkan garis miring di sela-sela textbooknya. Kemudian untuk option button ini codingnya. Option button pertama itu jenis kelamin ya. Jadi seperti ini codingnya. If jika option button LK laki-laki, saya memberinya nama option button LK dot value sama dengan true, maka then WS rank H karena ini kolom H ya. Rank H dot value sama dengan L. Saya cukup dengan L dan P aja ya. Kemudian else yang lainnya, jika option button P area value sama dengan yang true, jika option button perempuan yang true, maka rank H value-nya adalah P isinya gitu. Yang lainnya sama, rank J itu dengan combo kerja, combo pekerjaan, combo box agama, combo box nikah. Kemudian untuk option button warga negara tadi WNI dan WNA ya, itu option button WNI caption karena sesuai namanya aja ya. Seperti itu. Ini ada tambahan dikosongkan, jadi setelah ini terisi sheet-sheetnya, jadi isi dari textbook combo box di user form itu langsung kosong lagi. Jadi codingnya seperti saya sudah beritahukan di video pertama. Ini untuk sub kosongkannya ya. Option button laki-laki value sama dengan false, jadi kita buat false semua, tidak ada yang terselect option buttonnya. Kemudian isi dari textbox kosong semua kalau sudah di input datanya gitu lah. Dan terakhir dalam sub kosongkan ini saya buat teks tanggal surat itu set fokus ya. Jadi di tombol enter, setelah terakhirnya kita beri kosongkan, itu sudah langsung clear, semua bersih, dan set fokusnya ke tanggal surat. Seperti ini contohnya. Mungkin sekali lagi kita bisa kasih contoh. Misalnya tanggal 28/10/2022, namanya Diana Astuti misalnya ya.
kemudian nicknya 310202, ini contoh aja, 5511880004, kota kelahirannya Bandung misalnya, tanggal 19/11/1988, kemudian jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya misalnya karyawan swasta, agamanya Islam, statusnya sudah menikah, WNI, alamatnya Jalan Anggur Merah nomor 20, Bandung Barat misalnya. Terus ingin membuat KJP atas nama putrinya misalnya ya, yang bersekolah di SD negeri Soreang misalnya, Soreang, kelas 3 ya, udah misalkan seperti itu. Setelah selesai kita simpan, tutup. Ini juga bisa kita lebarin dikit. Ini langsung masuk ya semua. Diana Astuti, nomor KTP, Bandung lahirnya, tanggal lahir, nih dia perempuan P, pekerjaannya karyawan swasta, agamanya Islam, statusnya menikah, WNI, alamatnya Jalan Anggur Merah nomor 20, Bandung Barat. Maksud dan keperluannya sesuai yang kita ketik tadi ya. Baik, itu saja nah untuk video kali ini. Untuk video berikutnya mungkin nanti kita akan membahas untuk tombol-tombol berikutnya ya. Ada tombol edit, untuk tombol hapus. Jadi tombol hapusnya di sini nanti kita akan menghapus tanpa mengurangi baris ya. Kalau yang banyak ada di tutorial Excel tuh, ketika diklik tombol hapus itu barisnya hilang gitu loh. Jadi tidak hanya sel-selnya yang terisi aja dari kolom C tanggal surat sampai dengan N itu yang nanti selnya yang hilang, dan nomornya tetap nanti akan berurutan jika datanya sudah banyak ya, ini akan tetap berurutan gitu loh. Jadi itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.